Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Dan sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas rapat sosialisasi rencana pengembangan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu agar nanti pelaksanaan rapat pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka rapat pada siang hari ini dengan memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan tugas ini sebagai bagian dari tugas saya yang saya tempuh untuk mendapatkan NUKS yang mana diminta untuk membuat video workshop atau rapat pelaksanaan rencana pengembangan sekolah. Dan saya akan memulai pemaparan dalam RPS ini atau rencana pengembangan sekolah ini dari mulai nanti akan kita lihat atau kita pilih dari ke belakang, yaitu tentang visi misi, yang ada di sekolah kita yang dulu pernah kita terapkan. Visi misi tentang pengembangan kegiatan menjadi sekolah yang unggul, kompeten, berakhlak mulia, berwawasan nasional dan global. Sekiranya ini masih update atau perlu kita ubah. Kalau ini perlu kita ubah, jadi nanti akan ada pengaruh dalam target-target pencapaian ataupun strategi-strategi yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini untuk visi misi. Kemudian misinya, ini misi agak kecil ya. Jadi misi SMK Pembangunan dan satu, membekali siswa menjadi manusia yang mempunyai akhlak mulia dan berbudi luhur. Ini kepribadian ya. Jadi siswa kita harapkan punya kepribadian yang atau karakter yang mempunyai akhlak mulia dan berbudi luhur. Kemudian yang kedua, ini dari segi kompetensinya, membekali siswa agar kompeten terhadap ilmu, karena kita jurusannya akuntansi ya, kompeten dalam bidang akuntansi, sehingga nanti ya anak bisa langsung terjun ke dunia kerja sesuai dengan kompetensinya. Walaupun kalau sekarang ya banyak anak-anak yang di luar kompetensinya, ada yang jadi kalau usaha itu juga hampir mirip atau hampir linear dengan kompetensinya. Misalnya jualan itu termasuk kebutuhannya sesuai dengan kompetensinya. Tapi kalau bengkel itu mungkin yang di luar kompetensi. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berjiwa wira swasta, profesional, berpikiran positif, berkepribadian yang baik, bertanggung jawab, dan percaya diri. Jadi itu adalah dari rangkuman dari beberapa, itu ya, dari yang pertama yaitu tentang kepribadian, yang kedua tentang kompeten dalam bidang akuntansi ini. Ini untuk misi.
dulu masih sekolah masih SMA. Kemudian sejak pergantian kepemilikan tahun 2001 ya. Kemudian yang ketiga, dulu relatif rondonya terpenuhi. Dulu waktu masih SMA, sekolah kita siswanya cukup banyak. Dan ada 2 jurusan IPA dan IPS terpenuhi 2 jurusan. Kemudian tahun 2010 sampai 2020 ini sempat terjadi pergantian jenis pendidikan dari SMA menjadi SMK. Kemudian perpindahan kepemilikan sekolah sempat terjadi kegoncangan karena diminta untuk pindah. Nah, ini tahun 2017. Kemudian situasi yang kurang menguntungkan karena pandemi sekarang yang ketatnya persaingan. Jadi karena sekarang itu baru ada pandemi, kemudian persaingan yang begitu ketat antar sekolah baik negeri maupun swasta, ini banyak persaingan yang kadang-kadang kurang sehat, baik itu dilakukan oleh pemerintah atau sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian kami akan dari hal itu kami akan memilih dari latar belakang pemikiran. Karena situasi tidak menentu, karena Tuhan hanya mengumpan, jadi ini semangat kita yang mengumpan. Yang suatu saat dipakai pemiliknya, entah kapan ya. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga promosi yang aktif atau yang istilahnya profesional ya, di bidang promosi sekolah. Yang ketiga, ketatnya persaingan antar sekolah yang ada kurang sehat. Ini kita akui, kadang-kadang siswa yang sudah masuk dicabut pindah ke sekolah negeri. Walaupun kalau sesuai aturannya negeri sudah tutup, tapi kadang-kadang masih mengambil dari sekolah yang kemarin sudah dimasuki. Nah, karena yang harus diambil satu mencari uang banyak-banyaknya, karena itu adalah modal utama. Jadi modal utama kita itu bukan siswa yang pintar, tapi sahabat kayak itu banyak-banyak. Karena itu merupakan aset ya, aset merupakan pemasukan. Kalau siswanya bisa bayar, kalau tidak bayar ya paling tidak ada bantuan dari pemerintah, baik bos maupun yang lain. Yang kedua, membina kekompakan semua warga sekolah, walaupun berat karena kadang-kadang ada faktor kepentingan ya. Misalnya, wah saya di tempat lain, jadi seperti tak rapat seperti ini. Kadang-kadang ada kepentingan yang lain yang nggak bisa ditinggalkan. Karena memang kami meyakini atau menyadari sekolah swasta yang tidak bisa sepenuhnya memberikan gaji yang istilahnya murah atau apa ya, dalam tenaga kerjaan itu sesuai upah minimum regional atau UMR. Kami tidak bisa memberikan gaji seperti itu. Nah, ini memang menjadikan kendala. Beda ya kalau sekolah-sekolah yang sudah besar ya, itu mungkin UMR-nya tinggi. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedarnya ada foto dari teman-teman Pak Orlanto. Sebenarnya banyak foto-foto yang kami perlihatkan, tapi waktunya tidak terlalu lama. Demikian paparan kami yang kami gunakan untuk sebagai syarat kita. Terima kasih. Saya ucapkan, atau mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan. Kalau tidak ada, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 menit ya? Sudah.
operator itu. Operator itu. Enggak bisa diatur. Oh, 10 menit, Pak.